Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan website sistem pengajian yang telah kami buat ya. Yang dimana ada fitur backend, bukan fitur, ada backend dan frontend. Yang dimana backend itu sebagai admin bisa mengakses data-data ya, bisa mengedit juga. Terus di bagian si front end itu hanya khusus si pegawai gitu, si pegawai login dan absen. Nah di situ juga bisa nampilkan melihat gaji, slip gajinya gitu. Oke, lanjut ke bagian pertama. Oke, saya akan menjelaskan tentang web untuk kali ini. Kita akan menjelaskan di bagian loginnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita login sebagai admin terlebih dahulu ya, dengan password ya, dengan username-nya admin, passwordnya juga admin. Nah, setelah itu kita akan dimasukkan ke hak akses sebagai admin, di mana di dashboard sendiri ini ada beberapa riwayat transaksi, ada total pegawai, komponen gaji, dan total payroll. Nah, lalu di sini juga ada selamat malam sebagai administratornya siapa, dan ada waktu yang akan terus berputar ya. Kita mulai mungkin dari total pegawai dulu. Ini ada 4 orang. Lalu di komponen gaji juga ini ada 10 jenis komponen gaji ya. Lalu ada di riwayat transaksinya. Ini juga bisa dibuka mode penggajiannya seperti ini ya. Nah, ini untuk data penggajiannya, ada di sini juga ada periode, lalu ada gaji bersihnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat slip gajinya, dan kita bisa download juga PDF-nya sebagai administrator ya ini ya. Lalu juga kita ini bisa hapus juga untuk data penggajiannya ya. Kita kembali ke home. Nah, di sini juga ada beberapa hak akses yang bisa dilakukan sebagai admin, yaitu ada bisa mungkin tambah pegawai, rekap absen, lalu ada tambah golongan, komponen gaji, data lemburan juga kita bisa tambahkan, lalu ada di penggajian. Jadi ini untuk pembayaran nantinya. Lalu di sini ada profil. Nah, profilnya itu ini sebagai administrator ya. Untuk namanya itu Yusuf Saifullah sebagai jabatannya HRD. Lalu golongannya ada staf senior dan ada gaji pokoknya 7 juta. Sini juga bisa diedit ya akunnya. Ya sebenarnya cuma bisa diganti passwordnya doang yang bisa kita ganti. Untuk profilnya masih tetap sama seperti ini. Seperti itu. Nah, ini untuk tampilan dashboard sebagai administrator seperti ini ya. Mungkin untuk master kelasnya saya bisa jelasin yang pegawai. Nah, ini ya, kita bisa tambah pegawai di sini. Kita masukkan nama lengkap, jabatan, golongan, lalu gaji pokoknya kita masukin juga, dan kita bikin akun sebagai untuk login si absensinya nanti ya, yang akan mungkin dijelaskan oleh Yusuf nanti. Lalu ada role-nya juga di sini, bisa sebagai pegawai atau admin ya. Ini. Dan ini sekali lagi hak aksesnya sebagai administrator, dimana di sini juga banyak data yang bisa dilakukan oleh administrator. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan tentang dashboard ini. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosita. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait rekap absen, golongan, beserta komponen gaji. Nah, untuk pertama-tama jadi kita ke rekap absen dulu. Nah, yang dimana di dalam rekap absen ini kita bisa merekap absensi pegawai, yang dimana ketika pegawai sudah absen maka data si pegawai itu akan masuk ke dalam web tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada golongan. Nah, yang dimana di dalam golongan ini manajemen golongan ini untuk mengatur gaji
para karyawan sesuai dengan golongannya. Misal nih kita masukkan non staff, terus dengan gaji pokok berapa ya, 4 juta. Tinggal kita simpan aja. Nah, nanti akan tersimpan di sini. Lalu yang kedua itu ada komponen gaji. Nah, yang dimana komponen gaji itu ada komponen-komponen seperti tunjangan, terus dan potongan. Misalnya kita tambahkan dulu golongannya, kita pilih yang senior staff, tipenya kita tunjangan. Nilai tunjangannya 200.000 ya. Nah, kita simpan. Nanti akan tersimpan di sini. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kurang kata, salah kata dalam pengucapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian data lembur, penggajian dan profil. Baik, yang pertama di sini ada bagian data lembur. Nah, data lembur di sini kita bisa pertama bisa mencari data yang lembur. Di sini ada siapa saja. Kemudian bisa menambahkan di sini bagian yang lembur, menambah pegawai yang lembur siapa saja. Misalkan di sini Rafli, masukkan jamnya. Jadi dan jamnya di sini per jamnya yaitu 25.000 ya. Disertai alasan kenapa diharuskan untuk lembur. Nah, kemudian di sini sistem komponen penggajian. Nah, di sini di penggajian ini terdapat dua fitur, yaitu generate dan tambah. Nah, generate ini berfungsi untuk menggaji seluruhnya semua pegawai. Untuk tambah itu hanya untuk salah satu orang. Nah, untuk generate ini bisa langsung semua di bulan Februari 2026 ini. Nah, kemudian di sini ada profile. Nah, profile di sini itu bisa kita melihat hak akses, username, nama lengkap, jabatan, golongan, dan gaji pokok. Nah, di sini hanya ada untuk edit akunnya, itu untuk mengubah username dan password. Mungkin sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian front end-nya ya, yang dimana ada front end login dashboard, dashboard pegawainya, user, terus front end slip gaji, front end profil profil si pegawainya. Nah, ada juga front end si QR-nya ya. Nah, di sini kita masuk dulu sebagai si pegawai gitu. Masukkan username dan passwordnya, maka akan masuk ke dashboard. Di dashboard itu ada presensinya. Untuk presensi itu kita scan QR gitu. Kita men-scan-nya ke QR ini. Nah, ini QR-nya tersambung ke sistem. Jadi ketika kita absen gitu, maka jika berhasil absennya, maka akan masuk absennya gitu. Absen masuk. Nah, jika kita men-scan QR yang tidak valid gitu, maka akan disuruh absen ulang gitu, atau QR tidak valid seperti itu. Nah, ini untuk generasi QR-nya. Nah, seperti itu. Untuk di bagian absensi kita ada tampilan rincian absensi. Nah, terus juga masuk ke slip gaji pegawai.
Nah, di sini menampilkan data-data gaji pegawai itu. Nah, ada nama pegawai, jabatan, gaji pokok, potongan gaji bersih, dan juga di sini bisa mendownload slip gajinya. Coba download ya. Nah, ketika download maka akan bisa dibuka ya. Nah, seperti ini. Ini untuk rincian slip gajinya seperti itu. Kemudian ada front end bagian profilnya yang di sini cuma tampilan si profil pegawainya, dan bisa juga edit akun loginnya. Bisa dirubah username dan passwordnya. Nah, di bagian front end mungkin seperti itu ya. Untuk scriptnya ini untuk dashboardnya seperti ini. Nah, jadi sambungkan dulu ke si servernya ya, servernya di bagian ya, palos. Bisa juga masuk di server hostingannya, masukkan URL-nya ya, sesuaikan aja seperti itu. Ada fungsi-fungsi yang diperlukan. Ini untuk generat QR, login. Jadi untuk front end-nya ya, khusus front end. Kemudian API-nya ada. Kemudian ada API controllernya yang berisi fungsi-fungsi juga ya. Nah, di bagian ini aja ya, API out controller ini untuk fungsi-fungsi login, untuk API-nya. Nah, fungsi login ini mengecek si username dan password. Terus mengambil get by username, mengambil berdasarkan username. Nah, jika tidak sesuai maka akan gagal login atau username password salah. Nah, di sini juga dashboard menampilkan tampilan-tampilan dari database ya. Nah, nama, jabatan pegawai sesuai ID yang masuk login tadi. Terus data absennya gimana, terus penggajian ini. Nah, kemudian profil seperti itu mungkin ya untuk front end nya.